Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu haus rindu akan Dia. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya, oh, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
hatiku, ini hidupku Bapa, ku berikan bagimu. Oh, sebagai persembahan yang harum di hadiratmu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sangat mengucap syukur atas hari-hari yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Berkati kami semua, lindungi kami, sehatkan kami, supaya kami bisa mau belajar dan menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, berkati firman, berkati Tuhan semua yang berada dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, ataupun Tuhan pemirsa, penonton yang akan melihat pelayanan online ini bersama dengan hamba sendiri. Berkati kami, urapi kami semua, agar kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau belajar, kami mau mendengar, kami mau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, dengan kabar yang luar biasa. Tetap kita harus selalu semangat, tetap kita katakan Yesus luar biasa. Amin. Pada minggu-minggu ini, berita yang kurang bagus, yaitu adalah COVID kembali naik. Tapi marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin, ayo vaksin, jangan takut. Saya sudah vaksin dan saya barusan memvaksin dalam beberapa bulan ini. Banyak orang di kota saya, hampir 1.000 orang. Dan kita bisa jadi berkat ya. Dan sekarang kita bisa menyelamatkan orang lain. Ayo ajak orang-orang yang belum vaksin, ayo vaksin. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun, mari kita selamatkan Indonesia. Mari kita memulihkan Indonesia.
agar kita bisa hidup dengan lebih baik. Semua ini tergantung dari diri kita sendiri. Lakukan perubahan dimulai dari sekarang. Baik, sama dengan khotbah pada tema pada bulan ini, yaitu perubahan membawa berkat. Puji Tuhan, gak tahu ini pas atau tidak, tapi saya percaya firman tetap firman. Ya, perubahan membawa berkat. Ya, kita akan melihat keadaan-keadaan sekarang. Pemerintah dengan susah payah melakukan beberapa upaya-upaya untuk masyarakat Indonesia. Namun tidak perlu kita cerita, tidak perlu saling menyalahkan, tapi marilah kita melakukan perubahan yang menjadi dan membawa berkat buat negara kita sendiri, buat kota sendiri, buat daerah kita sendiri, buat keluarga kita sendiri. Amin. Kita akan buka di Lukas 19. Lukas 19, saya percaya semua orang sudah sering mendengar di sekolah minggu dan mulai sekolah minggu tentang Zakheus. Oke, pembacaannya panjang ya, pembacaan yang panjang, tetapi nggak apa-apa, kita anggap kita lagi berdongeng, bukan dongeng tapi ini firman, ini nyata ya, tapi kita mau belajar dari sini. Baik, sama-sama kita katakan amin. Kita sudah siap dari Zakheus 19 dari ayat 1 sampai ayat 10. Oke. Ya. Firman Tuhan berkata, Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kenapa saya membacakan satu perikop ini? Yaitu kita untuk mengingatkan kembali tentang kisah si Zakheus. Kisah Zakheus ini kita jadi belajar bahwa ternyata kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita ini berdampak dalam arti merubah. Karena seperti yang Zakheus lakukan ini, ketika dia mendengar nama Yesus yang akan melewati kota Yeriko, dia akan berjalan melewati, dia berusaha untuk meraih dan melihat. Ya, ibaratnya kalau kita ini ingin penasaran, ingin melihat sesuatu, orang yang besar, mungkin gubernur, mungkin presiden Pak Jokowi, tapi ini yang datang adalah Yesus yang telah kabarnya itu membuat banyak mukjizat, membuat banyak hal yang luar biasa. Jadi sebagai seorang Zakheus, dia berusaha untuk melihat, karena bagi dia ini momen yang tidak akan ada lagi terjadi. Amin. Ya, maka dari itu cerita ini, kehadiran Yesus ini yang akhirnya menjadi sesuatu, terjadi perubahan, bukan hanya Zakheus bagi saya ya. Dan sampai hari ini mendengar nama Yesus itu terjadilah perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Artinya kehadiran Yesus itu membawa berkat bagi kita. Ya, makanya
kita harus selalu menceritakan ini, selalu baca firman, dan kita selalu menceritakan, membawa firman kemanapun agar semua orang banyak mendengar. Banyak mendengar, mungkin ada yang, kok ini lagi? Atau mungkin ada yang ingin mendengar tapi malu-malu karena belum, jangan dah, saya belum cocok untuk mau bertobat atau apa. Tapi mari kita akan belajar tentang Zakeus. Ya, hidup kita harus menjadi berkat. Ya, secara tidak langsung kalau hidup kita menjadi berkat sama dengan Yesus. Ketika kita mau lewat, orang semua akan mencari tahu kapan dia lewat, karena dia pembawa berkat. Amin. Baik, kita kupas dari Lukas 19 ayat 4 sampai 5. Dari Lukas 19 ayat 4 sampai 5 berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Artinya kita ini harus berusaha keras untuk menggapai, mencari Yesus. Ketika kita melakukan perubahan yang menjadi berkat, yang harus dirubah itu dari kita sendiri. Sebagai seorang Zakeus, saya belajar ketika dia berusaha berlari, ini berusaha berlari ya. Jadi dia tidak santuy, dia tidak jalan pelan-pelan. Kira-kira nanti biar Jo, ya toh. Nanti kalau ketemu ya oke, syukur nggak ketemu. Jangan, kalau kau ingin menjadi pembawa berkat, kau mau merubah dirimu, kau harus berlari mencari berkat itu, yaitu siapa? Sumber kita, Yesus Kristus. Ketika kita bisa melihat, di sini dikatakan, hei Zakeus, Yesus langsung melihat. Dari berarti kita apa? Mencari perhatian Tuhan. Ingat, jangan kita minta diperhatikan terus, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik. Kita harus mencari perhatian Tuhan. Kita mencari perhatian dari sorga. Supaya apa? Kita dipilih. Cari perhatian bukan jadi bikin masalah atau bukan. Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan sesuatu hal yang baik. Memberitakan firman. Walaupun mungkin kita tidak punya uang atau kita tidak punya apa. Tapi paling tidak kita membagi firman. Gratis loh itu. Kita menjadi berkat. Kita beramal, membantu orang lain. Itu gratis sebenarnya. Tidak perlu mahal-mahal. Ya, jadi kita harus menggapai Tuhan, menggapai Yesus. Agar apa? Perhatian Allah akan melihat kepada kita. Sehingga apa? Boom! Yesus mengatakan, Zakeus, turunlah engkau. Aku akan menumpang di rumahmu. Dia memilih kita. Amin. Pada waktu saya sudah menikah, masa-masa pernikahan itu tentunya tidak selamanya manis-manis ya. Siapa bilang, pendeta hamba Tuhan gak ada riak-riak dalam pernikahan? Ada, kami manusia biasa ya. Tapi dari situ kami belajar. Malah semakin kami sebagai hamba terjadi sesuatu dalam rumah tangga, kita harus belajar. Bukan berarti malah kita down, malah kita ya, maaf ya, alih-alih ada yang cerai. Yang parah lagi, saya mendengar ada hamba Tuhan yang sampai gantung diri loh. Yang lebih parah kalau ada yang selingkuh. Maaf. Dunia sekarang ini sudah mulai hancur. Karena apa? Kita sudah tidak menjadi berkat lagi. Maka dari itu, waktu saya menikah, saya punya suami, belum terlalu mengerti tentang Yesus. Ya, jadi tentunya ada beberapa perbedaan dalam pendapat ataupun pandangan. Tetapi saya belajar, karena saya waktu itu masih young, saya muda, tetapi saya mau belajar karena saya terlahir dari Kristen dan memang didikan dari keluarga. Kami selalu istilahnya saya ke sekolah minggu dan segala macam ya, tapi bukan berarti itu kalau sudah sekolah minggu udah gini. Enggak. Ada proses ya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, ada proses. Jadi jangan juga terlalu ngotot atau apa, pokoknya harus begini, harus begini. Tenang, sabar, semua itu ada proses. Ketika perbedaan pendapat saya dengan suami saya waktu itu, saya belajar. Kalau saya ingin suami saya berubah,
saya harus berubah. Mungkin juga suami saya juga berpikir, dia juga lagi berdoa, kapan istri saya berubah? Kapan istri saya berubah? Ya, mungkin saya juga harus berubah. Cuma mungkin nggak connect. Mungkin ada gengsi antara kami berdua. Apalagi dengan umur saya masih muda, saya beda 5 tahun dengan suami saya. Tetapi saya sekali lagi bersyukur saya masih dalam Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang saya mengerti bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Amin. Oke. Ya, jadi kami dalam perjalanan pernikahan kami semakin hari mempunyai anak 1, anak 2, anak 3, tentu ombaknya beda. Belum lagi kami ada usaha, pekerjaan, belum lagi masalah-masalah yang lain yang di luar keluarga, bahkan di dalam keluarga internal. Itu adalah pengalaman experience yang luar biasa. Tetapi yang saya tahu adalah ketika saya terus berpegang di dalam kehadiran dari pengajaran Yesus, dari pengajaran Alkitab ya, itu membuat saya semakin kuat dan suami saya semakin diberkati. Ketika saya melakukan perubahan, saya tidak memaksakan beliau, saya tetap berusaha gantung baju dia untuk siap ke gereja tanpa ada komen. Ya ibu-ibu tolong ya, jangan terlalu banyak ngoceh-ngoceh, cerewet sama suami ya, marahin dia. Tapi suami-suami juga tolong ya. Kalau istri itu udah gak banyak ngoceh, sudah diam-diam, tolong pahami perasaannya dia. Karena pernikahan itu adalah sama-sama saling mengerti, sama-sama saling mencocokkan, sama-sama saling memahami. Kalau tidak saling memahami, ini akan menjadi satu luka. Jadi suami istri tidak perlu saling gotot-gototan ya, apalagi anak Tuhan. Kenapa? Kita harus meraih perhatian Yesus supaya kita dipilih menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, jadi marilah kita semua belajar dari Zakeus, yaitu apa? Kita harus berusaha keras dan juga berlari, meraih dan belajar untuk mencari perhatian Tuhan sehingga kita dipilih. Lukas 19 ayat 7. Mari kita buka lagi. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Artinya orang-orang melihat, kenapa kok Yesus malah memilih Zakeus? Karena yang kita tahu Zakeus ini adalah pemungut cukai yang tidak disenangi ya. Karena dia seorang yang kaya, dia memungut cukai, dia mengambil keuntungan dari orang-orang sendiri. Tetapi kenapa Yesus memilih? Karena ketika kita melakukan perubahan, ketika kita mau belajar untuk meraih, ketika kita mau menggapai, pada waktu Zakeus memutuskan untuk mencari Tuhan, waktu dia naik ke pohon itu, walaupun dia badan pendek, bisa bayangkan kan, kesusahan lah. Kalau badan pendek, badan gemuk pasti susah untuk panjat pohon loh, setengah mati. Tapi usaha dia, ketika dia mau memilih melakukan perubahan, karena dia tahu, ketika dia melihat Yesus, itu dalam hati sebelumnya itu sebenarnya sudah mengagumi Yesus. Dan ia ingin seperti Yesus. Makanya saya bilang, marilah kita punya hidup menjadi berkat. Perubahan merubah untuk menjadi berkat. Ketika Zakeus melakukan itu, tidak mungkin di dalam benaknya pada waktu itu, dia tidak mau berubah. Pasti dia mau berubah. Tetapi pada waktu kita mau melakukan perubahan, Bapak, Ibu, Saudara, ini clash. Apa? Banyak orang yang tidak suka. Seperti yang dibilang, orang-orang semua bersungut-sungut. Lihat. Masa benar sih Yesus? Katanya orang yang begini. Tapi buktinya dia mau pergi makan di tempatnya orang yang berdosa. Coba lihat, berarti nggak benar ini. Nah, gunjingan. Ada orang-orang yang yang tidak menyukai. Tapi saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Jangan kita kalah dengan mereka. Karena perubahan pasti akan banyak komplain. Perubahan itu pasti ada yang iri. Jadi percayalah. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Tuhan dan kita sedang menjalankan suatu proses sinergi menuju kepada kemenangan. Dan iblis tidak suka itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan pernah khawatir dan jangan sampai down ketika kita mau melakukan perubahan. Jalan! Jangan ragu lagi. Karena itu sudah biasa. Kalau kita mau melakukan perubahan kita dalam pekerjaan, keluarga, ya pasti kita akan dilihat orang dan mulai dicibirin orang. Seperti kami, setelah saya pindah di Bau-Bau dan saya mengambil usaha pekerjaan dari mertua, tentunya ada metode Alkitabiah yang saya bawa. Artinya saya pesan kepada suami saya, Pap, kalau nanti kita sudah punya usaha, kita harus kasih persepuluhan. Dia tanya, apa itu persepuluhan? Saya jelasin. Terus nanti kita harus bayar pajak ya, PPN 10%. Dia bilang, oh iya kalau itu saya tahu. Tapi kan masih bisa lah kita, ya diam-diam sedikit lah. Kan usaha kita masih sedikit gini-gini. Banyak lah. Tapi saya mengatakan ke beliau waktu itu, ke suami saya bilang, Pap, kita anak Tuhan. Saya minta maaf sama kamu karena di dalam Alkitab itu tertulis dan saya ini orang Kristen. Jadi mungkin kita masih bisa ya menilep atau kita ya mengambil sedikit, tetapi di Alkitab sudah diajarkan hormatilah pemerintahan karena di dalam pemerintahan itu ada otoritas Allah dan kita memberikan wajib untuk pemerintah supaya membantu di dalam pembangunan gitu. Ya itu yang saya bicarakan ke beliau. Akhirnya beliau setuju dan kami saat itu langsung merubah sistem, yaitu kita melakukan MPWP, pelaporan PPN. Nah ini akhirnya saya kayaknya mengajak orang-orang pada bayar pajak ya. Tapi maksudnya saya ketika kami melakukan metode itu yang orang lain mungkin tidak lakukan dulu karena masih banyak ya yang suka bilang sudahlah saya inilah nggak mau lapor semua, nggak mau begini. Akhirnya zaman sekarang sudah nggak bisa, nggak lapor PPN kamu didapat gitu, kamu nggak lapor pajak kamu nggak punya NPWP, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli kendaraan, nggak bisa apa-apa, susah. Walaupun bisa tapi kemudian tetap akan tercatat ya. Dan juga seperti kami pakai seragam, kami bikin nota. Akhirnya di dalam usaha pekerjaan kami mulai dilirik banyak orang. Kenapa? Cita-cita saya adalah kalau dulu kan kalau masih toko tradisional itu semua itu nggak mau pakai nota. Pokoknya yang tahu itu hanya bosnya saja yang tahu harga, anak buah itu nggak tahu. Jadi cuman kasih barang. Saya cuma mikir kita kan besok nanti hidup nanti bisa jalan-jalan. Jadi kalau kita tidak merubah metode cara toko kita, usaha pekerjaan kita, wah ini kita nggak bakalan maju, saya bilang gitu. Ya, dan akhirnya apa? Kami jalani itu sampai sekarang dan cukup berhasil. Dan kami juga dibilang cukup menjadi satu, beberapa teman-teman sudah pada melirik juga cara-cara kami. Dan puji Tuhan kami bisa menjadi berkat. Nah ini yang saya katakan, ketika kita melakukan perubahan atau melakukan sesuatu, itu pasti akan banyak dilirik orang. Akan ada juga yang cemooh, ada juga yang kepingin tahu tapi gengsi gitu. Tapi yang merasakan dampak itu adalah kita sendiri. Jadi jangan pernah ragu ketika kita memilih seperti Zakheus, dia memilih untuk dia melakukan perubahan, dia mau bertobat walaupun orang mencibir, dia tidak berhenti. Coba kita lihat di Lukas 19 ayat 9a. Oke, di 8 dulu, ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, ini yang paling saya suka. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. 9a. Saya suka kata ini. Ketika kita melakukan, lihat dari mulai yang saya jabarkan, dari mulai Zakheus berlari, meraih, memanjat untuk mendapat melihat Yesus, bukan hanya mendapat
lihat Yesus, tapi dia meraih perhatian Yesus sehingga Yesus memilih dia untuk Yesus bilang, aku mau pergi ke rumahmu. Ya toh? Habis itu terjadilah perubahan itu. Saat itu juga. Dan tidak pakai lama. Klaim Yesus mengatakan, hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini. Ini yang saya bilang. Haruslah kita meraih kemenangan, yaitu klaim keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan ini bukan karena kita, mungkin kita, Tuhan, haleluya, ku memuji Engkau, haleluya. Banyak orang bisa melakukan itu, menyembah, memuji, bisa, atau mungkin dengan baca Alkitab terus, bisa. Tapi apakah bisa meraih keselamatan itu, bisa meraih perhatian Yesus? Mari kita buka di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Zakheus melakukan. Ketika Zakheus bilang, Tuhan, aku akan memberikan setengah dari milikku, dan akan saya berikan kepada orang miskin. Dia sudah melakukan kehendak daripada Bapa di surga. Dan dia tidak itu lagi. Dia mengatakan, dia merasa bersalah. Dia merasa dirinya sangat berdosa. Dia mengakui itu, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang mau mengakui kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Dan kita mau membayar itu. Dia lakukan apa? Dan jikalau ada orang yang saya peras, yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Zaman sekarang, kalau ada yang sampai kayak gitu, angkat jempol. Tapi ingat, dia akan diberkati. Engkau akan diberkati. Kenapa saya melakukan banyak hal? Pada zaman pandemik ini sudah hampir 2 tahun. Yang itu saya bilang tadi, saya barusan membantu vaksin lagi setelah kami hitung sekitar 1.000 vaksin lebih. Dan pada waktu vaksin itu jujur, saya bukan hanya membantu orang vaksin, tapi saya juga memberikan makan, dan saya juga, itu semua duit yang keluar. Ya, kita menyewa tenda, menyediakan supaya orang nyaman yang datang suntik, kita, macam-macam lah. Dan itu semua keluar duit. Tetapi itu yang saya bilang. Ketika ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita melakukan perubahan. Ketika kita mau ego, pandemik gini mau keluarin duit, pandemik gini mau tolong orang, ngapain? Kita aja yang diurus. Yang penting kita sudah disuntik, yang penting kita sudah, udah nggak usah ngurusin orang. Ini ketika kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, karena ada kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat. Kita menjadi kesaksian, menjadi saksi daripada Kristus itu sendiri. Ini yang membuat apa? Kita tidak lagi ego. Bahkan apa? Kita mau melakukan kehendak Bapa. Saya mau melakukan kehendak Bapa. Saya mengeluarkan dana. Pandemik gini, siapa sih yang mau keluarin duit banyak? Kalau boleh menghemat sehemat-hematnya, tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa sampai hari ini bersama anak-anak karyawan saya. Ada yang dari Muslim, ada yang dari agama Hindu, ada yang Kristen. Kami semua sepakat untuk berdoa bersama-sama untuk keselamatan kota kami, untuk keselamatan Indonesia untuk dipulihkan, untuk keselamatan perusahaan kita supaya tetap buka toko, supaya kita masih bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat. Makanya dari itu, marilah kita ambil keputusan. Jangan lagi pakai tunda-tunda. Marilah kita berubah supaya kita jadi berkat. Marilah kita melakukan cara Yesus supaya apa? Orang-orang akan melihat, dan orang yang melihat, orang yang mendengar itu bukan hanya apa? Dia bilang ini bukan hoax, tapi ini fakta. Buktinya dia masih tetap diberkati. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi terang. Kita supaya kita kalau ikut dengan cara Tuhan, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan sukacita seperti yang saya terima, walaupun keluar banyak duit, walaupun bisa vaksin orang, biarpun capek, apapun yang terjadi, tapi saya
sangat-sangat bersuka cita dalam hal ini. Kehadiran Yesus akan merubah kita, dan kehadiran kita harus menjadi dampak perubahan bagi banyak orang. Mulailah dan sekarang, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersolat, mengucap syukur atas Engkau Tuhan. Walaupun di dalam masa-masa pandemik yang lebih lagi Tuhan, naik tingkat COVID varian baru Tuhan, tapi kami masih tetap bersyukur dan bersyukur kepadamu, karena kami percaya semua ini Tuhan, kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar di dalam masa pandemi ini. Kami walaupun dalam keadaan susah, kami mau melakukan perubahan. Kami mau belajar seperti apa yang diperintahkan pada Engkau, yaitu apa. Kami tetap taat, kami tetap bekerja, kami tetap berdoa, kami tetap berharap. Kami sangat bersyukur. Tuhan berkatilah Indonesia, berkati seluruh dunia ini Tuhan. Berkati khususnya Indonesia, yang mana pemerintahan yang dengan susah payah untuk memberikan edukasi, untuk memberikan himbauan, untuk memberikan permintaan untuk semua masyarakat Indonesia untuk taat protokol, untuk saling mengerti, untuk bersabar, untuk mau belajar, untuk menyelamatkan bersama-sama keadaan dan memulihkan Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati jajaran menteri-menteri yang ada, Menteri Kesehatan, para dokter, suster yang sekarang kembali lagi bekerja keras, rumah sakit sudah pada full semua. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, berikanlah kekuatan ekstra buat mereka. Dan kami percaya kepada pasien-pasien yang COVID yang sudah terjangkit Tuhan, walaupun yang di rumah sakit ataupun yang di rumah yang lagi isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka, dan berikanlah hati mereka untuk mengerti dan kuat, dan mereka bisa bersuka cita supaya bisa melewati masa-masa isolasi, masa-masa penyakit COVID ini yang sudah mereka alami Tuhan. Berkati orang-orang yang di luar sana yang tidak terjangkit Tuhan, berkati, lindungi mereka semua. Berikan hati mereka, pikiran mereka untuk tetap protokol, untuk jaga prokes, sehingga Tuhan untuk bisa memutuskan mata rantai daripada COVID varian baru ini, supaya Indonesia bisa dipulihkan. Berkati seluruh pemerintah daerah, berkati TNI, Kapolri Tuhan, berkati seluruh jajaran yang ada Tuhan, dan seluruh dinas kesehatan, kelurahan, camat, semuanya yang terkait Tuhan, untuk bisa bekerja keras dan bekerja sama supaya mereka bisa membantu masyarakat Indonesia untuk memulihkan keadaan. Berkati seluruh pemuka agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia, berkati seluruh daerah-daerah mulai dari Sabang sampai Merauke, berkati seluruhnya Tuhan. Kami hanya bisa meminta, kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa bersepakat berlutut Tuhan, untuk meminta belas kasihan-Mu, untuk meminta perhatian-Mu Tuhan, sehingga Engkau menolong dan mengembalikan kami semua kembali normal. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu, seluruh anak-anak yang telah lulus sekolah mereka dan mereka menempuh lagi jenjang berikutnya. Tuhan berkati mereka, berkati masa depan mereka, sehingga mereka semua walaupun di masa pandemik mereka masih tetap meraih prestasi, mereka masih bisa meraih masa depan, mereka masih bisa menjadi generasi berikut di dalam bidang apapun Tuhan, dan dia akan menjadi berkat-berkat buat bangsa dan negara, dan juga buat keluarga dan lingkungan. Tuhan, terima kasih. Inilah kami LOB Ministry, berdoa dan selalu ingin melayani. Pakailah kami semua bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang bermitra dengan kami untuk menjadi berkat lewat online ini Tuhan. Biarlah walaupun hanya dengan cara yang sedikit, dengan cara yang seperti ini, biarlah ini hanya menjadi kesempatan buat kami untuk melayani firman-Mu, untuk memberitakan firman-Mu, dan kami tidak berhenti membuat semua orang untuk tetap semangat, tetap percaya kepadamu, dan kami bisa meraih perhatian daripada Engkau Tuhan. Inilah kami semua, berkati hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, gembala-gembala, semua yang ada Tuhan. Berkati semua. Kami percaya Indonesia dipulihkan. Berdoa, meminta berkat daripada Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan selalu menyertai. Daripada anak putra Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang akan memberkati kita. Dan pada Roh Kudus yang manis, yang akan melindungi dan selalu menuntun kita sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan kita akan terangkat bersamanya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap protokol. Selamat pagi.